guys, jumpa lagi dengan saya di channel Anang Purwito. Guys, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan trotolan betina untuk persiapan ternak murai batu sistem poligami murni. Ini lebih mudah kalau dilaksanakan atau dipersiapkan mulai trotolan. Karena apa? Sudah pasti itu rukun betinanya. Yang kedua, kita bisa mempersiapkan calon indukan yang baik. Kenapa? Karena dalam peternakan murai, betina ini memegang faktor yang penting karena dia yang akan memproduksi. Kalau jantan kan tugasnya hanya ngawini. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah memilih betinanya, kemudian mempersiapkan. Tahap awal memilih. Guys, kalau guys beli di peternak itu mudah. Mudah karena apa? Sudah jelas terahnya. Memang disarankan untuk beli di peternak ya, terahnya jelas. Kemudian guys juga bisa memilih betina dari peternak itu yang sehat. Biasanya peternak itu punya beberapa trotolan, kecuali yang memang hanya indukannya sedikit, bisa jadi trotolannya sedikit ya. Yang pertama tentu harus sehat dulu ya, penting ya, karena ini kan dipersiapkan cukup lama ya, bisa 1 tahun ya. Rata-rata saya 9 bulan 10 bulan kalau dipersiapkan dengan baik, nutrisinya baik, itu sudah bisa mulai produksi. Nah, yang pertama sehat dulu ya, sehat guys. Jadi cirinya apa? Burung itu lincah ya. Nah, yang pertama lincah, yang kedua fisiknya, posturnya baik, posturnya ya tegak gitu ya, tegak ya, sayap-sayapnya bersih, cara mencengkram di angkringan juga kuat, kokoh cara angkringannya. Jadi semua tidak ada cacat. Matanya juga melirik, mata melirik. Nah, ini juga menentukan. Yang kedua guys, kalau peternak ini kebetulan mempersiapkan trotolan yang ekor panjang. Betina ekor panjang itu nanti akan menghasilkan anak-anak yang ekor panjang juga, karena faktornya di betinanya. Kalau nanti jantannya ekor panjang, betinanya biasa, nah itu juga jadinya akan nanggung panjang ekornya. Maka pilih yang betina dari ekor panjang. Syukur ya jantan dan betinanya ekor panjang. Bagaimana melihat betina calon ekor panjang dari trotolan? Yang pertama dilihat, nah itu ekornya ya, panjang ekornya. Biasanya kalau panjang ekor trotolan awal, di trotolan itu sudah 12, 13 kalau betina ya. Betina 12, 13, apalagi 14 itu sudah kategori nanti akan jadi panjang. Bisa sekitar betina 17, 18. Nah, itu. Yang kedua dilihat dari panjang bulu ekor warna putih dan warna hitamnya. Nah, jarak antara putih dan hitam itu lebih panjang hitam, sudah kelihatan. Biasanya kalau yang ekor pendek itu sama kalau betina. Jadi panjang ekor yang warna hitam dan putihnya kalau ekor pendek itu sama. Nah, guys, kalau beli di banyak juga misalnya di Ombyoan itu kan harganya murah. Dia bilang gambling, tapi sebetulnya 80% ya betina. Nah, tapi bisa jadi di Ombyoan juga bisa dapat betina yang ekor panjang dengan melihat panjang ekor putih dan ekor hitam. Tapi tentu terahnya tidak kita ketahui ya, terahnya tidak jelas. Nah, kecuali tangkapan hutan ya, muda hutan itu ya, cara muda hutan terahnya memang nggak jelas, tapi cara memilihnya yaitu lihat ekor hitamnya lebih panjang dari ekor putih, meskipun itu trotolan sudah kelihatan. Nah, seperti ini 2 ekor trotolan saya siapkan untuk poligami guys. Poligami ini rukun, ini terbukti loh. Di belakangnya sana itu aviari, di belakang, nah itu di belakang
Nah itu ada indukan trotolan. Nah itu berhasil guys. Jadi kita lihat sebentar ya. Nah itu di aviari saya ini ada sistem poligami murni guys. Dan kebetulan itu banyak geledok di sana. Kita persiapkan geledoknya, dan itu posisi 2 ekor angrem, yang 1 ekor lagi angkut sarang. Nah itu ada 3 betina, 1 jantan. Nah, kemarin ada 4 betina sih di situ, tapi yang 1 egg breeding, jadi tidak bisa ngeluarin telur. Betina ekor 18 kemarin. Nah itu jantannya tidak terlalu panjang, tapi ini banyak yang patah ekornya. Tapi lumayan lah untuk ternak ya, menengah. Menengah, ekornya sudah lumayan. Nah kemudian ya, ini lanjut ke betina. Setelah kita menemukan calon trotolan yang baik ya, kalau warna bulu macam-macam ya guys, ada yang tergantung selera. Nah, ada yang warnanya ini kelabu-kelabu, ada yang hitam, ada hitam pekat, ada yang kayak jantan itu viper sekali. Nah kalau yang hitam biasanya kurang rawat terhadap anaknya, biasanya sih pengalaman, tapi enggak sama, karakter burung itu enggak sama. Kalau yang kelabu ini biasanya terhadap anaknya, kalau mau dia ngeloloh anaknya itu telaten setelah bahasa Jawa. Nah itu guys, jadi setelah memilih bibit yang baik, maka nutrisinya harus diperhatikan ya. Makanan saya memang tidak memakai pur, saya pakai EF, full EF. Ada kroto, ada ulat kandang ya, jangkrik ya, ada jangkrik juga ya, tapi jangkriknya tidak ditaruh banyak di situ. Nah, karena apa, toh nanti kalau sudah masuk kandang itu kita harus full EF, jangkrik full. Nah nanti toh purnya nggak dimakan. Nah kita pakai makanan alami yang mereka di hutan, di alamnya sana juga nggak makan pur ya, makan EF saja ya gitu. Nah itu cara milih ya. Yang pertama itu tadi ya. Nah kemudian setelah makanan, obat-obatan itu ya, vitamin yang jaga kesehatan, jaga kebersihan kandang ya. Jaga kebersihan kandang itu saya kasih koran supaya gampang, kotor buang gitu aja, nggak perlu ribet membersihkan. Nah itu minuman juga harus bersih, tangkringan ya, jaga juga kebersihan. Nah setelah itu perawatan rutin guys. Yang penting ini sudah rukun. Ini beda peternak ya guys. Saya mengambil supaya tidak bersaudara, diambil di peternak yang berbeda. Nah tapi karena masih trotolan kan gampang mencampur. Masih usia ini saya dapatkan usia 2 bulan sama 3 bulan, saya jadikan satu tidak apa-apa. Yang 3 bulan itu sudah mau ganti bulu, mulai mau ganti bulu dewasa. Nah ini enggak rukun, gampang dimasukkan sangkar, paling ya 2 hari masih menyesuaikan, setelah itu sudah enggak masalah. Itu kalau mulai trotol guys, trotol. Nanti saya masih cari jantannya, kalau perlu saya masukkan dalam trotol juga sehingga enggak perlu penjodohan lagi. Trontol jantan sudah dimasukkan di sangkar juga, nanti dimasukkan. Ini saya masih mempersiapkan jantannya. Nanti bagaimana memilih jantan ekor panjang ada di video kami berikutnya. Saya kira itu ya guys. Ini nanti kenapa sih saya pilih poligami murni, ini efisien jantan, satu jantan kan bisa 2. Itu di aviari saya 1 jantan 4 betina. Nah ini kan efisien. Yang penting glodok di dalamnya banyak. Nanti bagaimana sih mempersiapkan kandangnya di video berikutnya guys. Nah itu guys. Jadi yang terpenting memilih betina, kuncinya adalah sehat, kemudian terahnya jelas ya, terahnya jelas dari indukan yang sehat,
kalau bisa ekor panjang itu selera ya, ada yang mau ekor pendek atau ekor panjang. Tapi kalau saya milih ekor panjang, kenapa? Harga itu fair. Kalau sudah ekor 25 ya harganya ekor 25 berapa? Ekor 26 ya 26, ekor 20 ya 22 ya berapa? 22 begitu. Ya betinanya juga begitu, ekor 16 ya berapa harganya begitu. Kita ngasih makan ya sama makanannya, jangan ekor pendek, tapi yang prestasi juga mahal yang ekor pendek itu prestasi. Tapi kita meyakinkan orang bahwa ini terah prestasi itu kan agak susah ya masar kan. Nah dia harus tahu benar bahwa memang terahnya prestasi. Nah yang enggak mahir tenan, yang tidak pintar betul melihat trotolan calon juara juga susah memilih. Tapi kalau ekor panjang itu sudah jelas, dari ekor trotolannya saja sudah kelihatan kalau itu panjang. Nah itu guys. Nah, jadi memilih bibit yang pertama, yang kedua adalah makanan, nutrisi, obat-obatan secukupnya, kalau bisa yang cari yang herbal. Nah, kemudian kebersihan. Nah, hanya itu tiga, itu kebersihan, perawatan. Setelah itu nanti kita mempersiapkan kandang, ventilasi yang cukup dan sebagainya. Nah itu guys, sampai di sini saja bagaimana memilih trotolan betina yang baik untuk poligami, sistem poligami. Kita mau poligami 4, 5 juga nggak masalah. Yang penting nanti menyesuaikan ukuran kandang, ya, ukuran kandang. Kalau ukuran kandangnya sempit ya jangan di poligami ya, poligami. Ya. Apalagi disangkar bulat ya ini. Ini hanya untuk membesarkan. Saya kira itu guys, sampai di sini. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan share, sehingga guys tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Nanti saya videokan jantannya. Kemudian setelah itu mempersiapkan masuk ke kandang ya, di kandang. Nah, tidak tahu nanti apa masuk di kandang aviari atau kandang biasa. Nah, kandang biasa. Nah, ini yang penting sudah siap dulu betinanya, siap. Nah, ini guys, sampai di sini ya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Nah, di sini selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.